Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Alhamdulillah, apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah. Jumpa lagi sama aku, Cek Doli, tentu saja dalam program yang biasa kita tunggu bareng-bareng, kita tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Desember, tanggal 2 Desember, bersama dengan Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dan kali ini kita akan membahas tema yaitu bersama Ustadz Muhammad Fadli, yang insya Allah jangan begitu, dunia tak selamanya. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas terkait masalah dunia bukanlah suatu tempat kita singgah dan abadi untuk kita sama-sama untuk tinggal. Dan tentu saja pemirsa, tujuan kita sama-sama adalah memperaih ridho dari Allah SWT, dan tentu saja akhirat adalah tujuan kita sama-sama. Nah, kita akan sapa bersama yaitu Al-Ustadz Muhammad Fadli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat Ustadz ya. Gimana Ustadz aktivitasnya Ustadz di luar? Aktivitas sehari-hari alhamdulillah lancar, cuma cuaca kita ini kadang hujan, kadang panas ya. Allah Ustadz. Hidung ini agak mindeng-mindeng dikit. Agak mindeng. Kurang sehat Ustadz ya. Tapi insya Allah Ustadz hari ini sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Ya kalau kita lihat cuaca kondisi akhir tahun biasa kurang mendukung Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. betul sekali. Lagi saudara-saudara kita lagi kena bencana alam Ustadz ya. Gempa bumi di Cianjur. Patut kita bersyukur kondisi kita. Ini kalau kita melihat itu kan suatu pelajaran ibrah bagi Bener kita. banget, Ustadz. Empati untuk mendoakan, lebih baik bisa basi bantuan lebih baik luar ya. Biasa Ustadz. Kita doakan juga teman-teman untuk saudara kita di Cianjur, diberikan Allah kesabaran Ustadz ya bagi keluarga yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan ini adalah suatu pelajaran hikmah bagi kita Ustadz ya sebagai bangsa Indonesia. Iya. Nah, pemirsa, kita akan dengarkan cawisan dari Ustadz Fadli. Insya Allah akan bahas jangan begitu, dunia bukan selamanya. Dan kami juga mengingat kepada pemirsa, bagi pemirsa yang tidak bertanya, Jaturi di line interaktif kita di 0711 38 di 0022 nantinya. Dan kita dengarkan terlebih dahulu segmen pertama ini, yaitu kita akan dengarkan ceramah dan tausiah agama Islam dari Ustadz Fadli yang bertema hari ini yaitu dunia jangan begitu, jangan terlalu Ustadz ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi pelajaran kita bersama. Kepada Ustadz Fadli kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, Cek Doli dan juga pemirsa Pal TV dimanapun juga berada, yang insya Allah sama-sama mudah-mudahan kita senantiasa di dalam kasih sayang, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini di waktu yang agak mendung tapi juga cerah ya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena Allah masih karuniakan kita nikmat sehat, dan juga yang lebih penting adalah nikmat masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beri salam telah kita aturkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir juga kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Pada sore hari ini insyaallah kami mengajak kita untuk mentadaburi, mengintrospeksi akan sebuah kajian yang kami beri tema jangan terlalu hidup di dunia tak selamanya. Bukan segalanya. Iya, tak selamanya, bukan segalanya, karena di dunia hanya sementara. Ada sebuah mungkin sedikit kutipan ilustrasi. Jadi ada seekor burung kecil. Burung kecil ini setiap pagi menyambut paginya dengan kicauan-kicauan yang riang. Dari paruh yang mungil terdengar merdu sekali. Tapi ini ternyata bukan sekedar kicauan. Kicauannya ini mengandung zikir, tasbih,
Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih, memuji Allah segala apa yang ada di bumi. Jadi kicauannya adalah tasbih. Tapi suatu ketika malaikat menyaksikan burung ini bertengger di dahan pohon dengan mungkin raut muka yang lesu, dan tidak ada kicauan di pagi itu dari paruhnya yang mungil. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak ada lagi. Akhirnya malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dengan burung kecil ini? Kenapa tak ada lagi kicauannya yang riang, yang indah, menyambut pagi, bertasbih, memuji namamu? Kata Allah, biarlah malaikat, nanti engkau akan dapatkan sendiri jawabannya. Ternyata benar, beberapa waktu kemudian burung ini ngomong, curhat kepada Allah. Ya Allah, aku tak punya apa-apa lagi. Aku punya hanya sarang kecil, satu-satunya tempat aku beristirahat. Tapi kenapa begitu tega ya Allah? Beberapa hari yang lalu engkau tiupkan angin kencang sehingga aku pun beserta sarangku tertebang sehingga sarangku berantakan. Sang burung kecil pun merasa begitu sedih. Sampai akhirnya apa kata Allah menjawab curahan hati dari sang burung tadi. Wahai burung kecil, tasbihmu itu, pujianmu setiap pagi menyebabkan aku begitu jatuh cinta padamu. Sehingga aku tidak akan membiarkan engkau menjadi susah. Tahukah engkau, pada hari itu sebenarnya ada seekor ular besar sedang naik ke atas pohon siap untuk memangsamu. Karena sayangku padamu, maka aku datangkan tiupan angin yang kencang untuk menerbangkan sarangmu sehingga engkau pun terbangun dan selamat dari mangsa ular besar. Akhirnya sang burung kecil tadi pun menangis, ya, menangis. Tapi tangisannya berbeda. Kalau tadi dia lesu karena kecewa, sekarang tangisannya bukan tangisan kecewa, tapi ya Allah, ternyata aku hanya berburuk sangka. Ternyata aku hanya berburuk sangka betapa lembutnya caramu. Ini kan burung kecil ini adalah gambaran kehidupan kita. Kalau kita cendoli mungkin bisa sejenak introspeksi, banyak mungkin di dalam hidup kita itu yang Allah cuma berikan sedikit kesusahan. Kadang-kadang kita sudah mulai susah hati ini ya. Ya Allah, mulailah lesu sepanjangan. Padahal cara Allah, coba kalau kita akhirnya menyadari, bisa bersabar kita sebentar. Ternyata ada ganti yang lebih baik. Ada ganti yang lebih baik. Mungkin kita hilang satu, ternyata digantikan yang lebih baik lagi. Itu gambaran kehidupan. Nah, cuma tadi kita manusia ini kadang-kadang tidak mudah bersabar. Cepat dia memvonis, cepat akhirnya putus asa ya. Maka Allah gambarkan juga di dalam Quran surah Al-Fajr. Jadi kata Allah, ada hambaku itu yang ketika diberikan kesenangan dia senang hati, tapi diberikan kesusahan mulai seperti putus asa. Jadi begitu mudahnya kita itu berbolak-balik. Tapi ada orang-orang juga yang ketika diberikan kesenangan, ada yang masih sadar, tapi tidak sedikit yang malah diberikan kesenangan dia malah menjadi lupa. Tapi ada juga orang yang diberikan kesusahan dia menjadi sadar, dikasih susah juga tidak sadar lagi, ya, tetap tidak sadar juga, tidak tetap menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin adalah cara Allah untuk mengembalikan diri kita. Ada kisah yang lain yang mungkin kan gambaran kehidupan. Maka yang tadi kita lihat nanti betapa banyak di dalam kehidupan kita itu pun pelajaran-pelajaran makna. Ada juga ini yang real terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah itu didatangi seseorang yang mengadukan, ya Rasul, aku punya tetangga yang begitu membuat aku tidak nyaman. Kita lanjutkan dulu, Ustaz. Iklan. Lanjut setelah ini ya. Iya, Ustaz Fadli luar biasa menarik sekali, Ustaz. Ini dua kisah menarik sekali, Ustaz. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali bersama Ustaz Fadli. Tadi luar biasa, beliau tadi menggambarkan sebuah kisah burung ya. Kita akan lanjutkan kembali kisah burung ini, insya Allah akan menjadi ibrah buat kita sama-sama setelah jeda yang satu ini.
Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita pada sore hari ini, jangan terlalu hidup dunia tak selamanya. Bersama Ustadz kita Muhammad Fadli. Tadi beliau telah membahas tema ini dengan luar biasa, dengan sebuah kisah dan ibroh. Nah pemirsa, sejatinya setiap manusia itu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Nah maka dari itulah hari ini kita akan mengupas tuntas ya pemirsa terkait masalah tema tadi, yaitu jangan terlalu hidup ini tak selamanya. Dan bagi pemirsa yang tidak bertanya, kami ingatkan kembali Jatuh Risamo sekali di layanan interaktif kita di 0711 di telepon kita 38 di 022. Silakan bagi yang bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema. Pada saat Fadli kami persilakan. Baik, jadi kita lanjut ke Cek Doli ya. Nah, tadi kisah. Jadi kan karena judulnya bercawisan ya, ceramah hikmah. Ceramah tuh cerita berhikmah. Cerita berhikmah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada satu lagi, ini yang lebih real. Jadi kita nanti ambil kesimpulan di ujung dari setiap kisah-kisah ini, pelajaran bermakna dan ibrohnya. Jadi ini pada masa Rasul ada seorang bapak-bapak mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya tetangga yang begitu membuatku tidak nyaman. Jadi di halaman rumahnya itu tumbuh sebatang pohon kurma. Pohon kurmanya ini berbuah lebat. Jadi saking lebat buahnya berjatuhan ke halaman rumahku. Dia orang kaya, tapi kami orang tak punya. Anak-anakku banyak ya Rasul. Buah-buah yang jatuh itu anak-anakku selalu pungut. Tapi tetangga aku ini jahat. Saking jahatnya setiap kali anak-anakku memunguti buah itu, dia melarangnya, bahkan yang sudah masuk mulut sudah dipaksa keluar. Saking jahatnya manusia tadi kan. Aku tak mengapa tidak mendapatkan buahnya ya Rasul. Tapi inginkan keadilan bagaimana buah itu tidak jatuh ke halaman rumah kami. Mendengar itu Rasulullah pun akhirnya datang kepada tetangganya tadi yang katanya tadi yang kaya tapi jahat hati, bahasa Palembang tuh kan. Akhirnya ngobrol, Rasulullah sedang ngobrol ditawarkan, wahai saudaraku, engkau punya pohon kurma yang bagus, maukah engkau menjual kepada aku dengan harga yang terbaik dariku? Apa ya? Ya Muhammad, karena dia bukan seorang muslim. Aku tawarkan bahwa ini kurmamu yang terbaik ini akan menjadi kurma yang nantinya juga engkau akan dapatkan nanti di surga. Berarti maksudnya apa? Kurma itu menjadi pemiliknya akan diberikan kurma yang terbaik di surga. Berarti kalau yang punya kurma berada di mana? Di surga. Jaminkan, berarti sudah dijaminkan oleh Rasulullah dengan jaminan berarti berada di surga. Apa kata orang tadi? Jawabannya, ya Muhammad, adakah tawaran yang lebih baik dari itu? Tidak ada tawaran yang lebih baik dari itu kan? Ini tawaran yang sudah sangat menarik. Maka diabadikan akhirnya cerita Rasulullah dengan pemilik pohon kurma dan juga tetangga ini di dalam Al-Quran surah Al-Lail. Ada di surah Al-Lail. Nah, ini kebetulan Al-Quran. Jadi kita lihat ada di ayat ke-5, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada orang itu yang orientasi hidupnya itu adalah akhirat. Jadi ketika dapat ditawarkan balasan kebaikan akhirat, itu yang menjadi prioritasnya, yang menjadi tujuan hidupnya. Tapi ada orang yang wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ada orang yang malah terbaik ketika dia memang punya hati yang bakhil, yang sempit, orientasinya bukan orientasi akhirat. Jadi pikirannya balasan dunia. Jadi ketika ditawarin tidak masuk, dia tidak masuk dalam pikirannya. Nah, dari dua kisah ini kan ada sebuah pesan yang akhirnya mau kami sampaikan. Pesan ini sering kali kami sampaikan setiap tausiah kami, karena penting. Jadi dulu malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW memberikan 3 nasihat. Tentunya 3 nasihat ini
bukan hanya kepada Rasulullah, tapi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan malaikat Jibril itu? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu yang pertama. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Nah, 3 pesan ini, yang pertama apa kata malaikat Jibril tadi? Ya Muhammad, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Sampaikan kepada umatmu, hiduplah semaumu. Tapi ingat akan ada batas yang namanya kematian. Jadi mau hidup bagaimanapun silakan, mau hura-hura saja, mau santai-santai saja, tidak mengenal ibadah silakan. Tapi akan ada masanya mati, tidak selamanya. Jadi kita istilahnya itu makanya jangan terlalu ngotot, jangan terlalu ngotot. Kalau istilahnya itu kalau tidak mampu ya sudah, ataupun ketika ada permasalahan ya sudah, tidak usah terlalu lah, tidak usah terlalu seolah-olah hidup ini di dunia harus benar-benar dikejar. Orang sekarang ini lebih memilih bermasalah daripada menyelesaikan masalah. Itu gambaran nyata deal itu. Ada sedikit masalah bukannya malah dikecilkan, besar. Ada masalah yang sepele, simple, malahan pengen biar seru. Itu karakter manusia sekarang tuh. Iya, hobi-hobi yang apalagi coba lihat sekarang nih di TV ya. Banyak sekali berita-berita hoax. Kadang-kadang tuh permasalahan inilah itulah yang kita mungkin dulu tidak pernah lihat itu kan. Aneh-aneh. Itulah tingkah manusia. Nah sekarang yang kedua kata malaikat Jibril, makanya wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Jadi karena tadi ada kematian, kalau kamu mencintai sesuatu jangan terlalu. Karena apa? Akan ada waktunya berpisah. Cinta dengan harta jangan terlalu, bakal berpisah. Bisa jadi hilang atau habis, atau berpisah mati gitu, tidak lagi. Orang-orang yang mungkin terlalu mencinta akhirnya menyebabkan dia seolah-olah milik dia. Akhirnya tangannya genggam, berat untuk sedekah, apalagi zakat lupa, lewat ya. Terlalu cinta dengan kedudukan, pangkat, jabatan, tidak mau lepas. Nah, itu kan, ini kan terlalu cinta, karena efek terlalu cinta. Akhirnya seolah-olah ini segala-galanya. Maka contoh-contoh orang-orang yang akhirnya terhina dengan itu semua sudah ditampakkan oleh Allah. Bagaimana Qarun dengan hartanya, awalnya miskin, didoakan Nabi Musa, akhirnya berlimpah harta, disuruh sedekah tidak mau, suruh zakat tidak mau, akhirnya tenggelam dengan hartanya. Maka kita kenal dengan harta karun ya. Terus siapa lagi? Fir'aun dengan kekuasaannya, cak seolah-olah itu kan, seolah-olah dia Tuhan mengaku, dengan kekuasaan dia mampu. Akhirnya apa? Tenggelam, terhina. Banyak ya, jangan coba-coba. Karena itu tadi, ketika manusia memahami segala sesuatu dalam hidup ini adalah amanah, maka aman. Tapi tadi manusia terjebak dengan orientasi kehidupannya, lupa dengan tujuan akhir, terlalu terlena bobokkan dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi seolah-olah harus dikejar. Kalau tidak nyampe ini harus bagaimanapun bisa didapatkan. Harus dicapai. Akhirnya segala cara pun dilakukan. Mulai dari cara yang tidak benar, cara yang benar tidak baca, cara tidak benar dilakukan. Banyak segi-segi kehidupan. Dulu kami ada curhat seorang wali santri. Ustadz, anakku ini nak masuk sekolah pilihan dia. Dia sudah berusaha untuk itu, belajar dengan giat, sampai ikut les ini, les itu untuk hanya mendapatkan sekolah yang favoritnya tadi. Sampai akhirnya sudah batas dia maksimal, dia sudah belajar maksimal, sudah ngikut les tadi, tidak lulus juga Ustaz. Aku juga sedih juga dia nak sekolah di situ tuh lah. Akhirnya dia ada tomong, Ma tolong Ma, karena masih ada cara sih kok lagi, jalan belakang. Tahu saya deh, jalan belakang ya. Ya, jalan belakang nyogok. Akhirnya
Mamanya tidak mau, nak jangan itu curang. Banyak teman-teman yang lain juga kayak gitu. Akhirnya dia curhat kepada kami, jawaban kami cuma satu. Itu oke, bisa didapatkan. Cuma ini untuk pendidikan. Pendidikan akhirnya ketika diawali sudah dengan cara yang curang, bagaimanakah terbentuknya generasi itu akhirnya? Sedangkan betapa banyak sekarang nih anak-anak pejabat mudanya masuk ke sekolah pilihan dengan tinggal bayar titipan. Kalau sudah seperti itu wajar akhirnya generasi kita masa depan itu akhirnya menjadi generasi yang dari awalnya sudah curang. Jangan harap bagaimana dia tumbuh dengan orang-orang yang jujur nantinya. Pasti hidupnya terus dengan kecurangan. Jiwanya sudah terbawa. Akibat siapa? Orang tuanya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Lanjut lagi Ustaz Fadli. Nah, Ustaz Fadli, kalau kita bicara dari tema kita, jangan terlalu hidup dunia ini tak selamanya, Ustaz. Tapi kalau kita melihat fenomena sekarang saat masyarakat di kita mungkin ada di kalangan kita sendiri saat bahwasan dunia ini memang udah tahu saat memang tak selamanya kita akan berpisah dengan sebuah kematian saat. Bagaimana saat memfilter hidup kita agar senantiasa kita tahu saat tujuan kita tuh muaranya adalah sebuah kematian pada ridho Allah. Nah, terkadang kita kadang-kadang sadar, tapi tiba-tiba hadir ke sebuah kematian mungkin sadar, tiba-tiba lupa lagi San. Bagaimana memfilter itu agar kita memang selalu ingat bahwa dunia memang tak selamanya nanti kita tinggalkan. Akhirnya satu-satunya jalan yang tadi lah memang ingat kematian sebenarnya. Jadi kan ketika ada seorang Bani Ansor tanya kepada Rasulullah, bagaimanakah orang yang cerdas ya? Siapakah orang yang cerdas itu? Fa'ayul mu'minina aqyas. Siapakah mukmin yang paling cerdas? Siapakah? Orang yang mati. Paling cerdas. Ternyata orang yang paling cerdas kata Rasulullah wa aksaruhum lil mauti zikra. Orang mukmin yang cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak nginget mati. Tapi bukan berarti akhirnya kata cak kawan budak seberang, ai mati aku, nah, bukan ya. Ai mati deh, bukan. Tapi yang dimaksudkan banyak mengingat kematian tadi, akhirnya dia ketika berbuat, bertingkah, berucap, dia akhirnya berhati-hati. Kenapa? Balik ke tadi. Karena setiap perbuatan, perkataan akan diminta pertanggungjawaban. Maka yang terakhir tadi apa nasihat malaikat Jibril tadi? Wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bihi. Setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan. Iklan. Luar biasa, kita akan lanjutkan kembali Ustaz. Ini luar biasa sekali Ustaz ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tema kita pada sore hari ini, jangan terlalu, dunia ini bukan selamanya pemirsa. Dan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam bersama dengan guru kita tercinta, narasumber kita yaitu Ustadz Ki Agus Muhammad Fadlillah Akbar, yang tentu saja dalam tema kita yaitu jangan terlalu, dunia tak selamanya. Dan pemirsa, terkadang kita terlalu tak mau meninggalkan hal yang fana dan kita tidak mau mengejar yang abadi. Tentu saja Cek Doli pengen kita sama-sama dengan tema kita hari ini, mari sama-sama kita meninggalkan hal yang panah lalu mengejar kepada yang abadi. Kenapa? Tentu saja karena hidup ini selamanya, kita akan menemukan kepada batas kematian. Tentu saja tema sore hari ini mengingatkan kita sama-sama. Dan Cek Doli mengingatkan juga bagi pemirsa bagi yang bertanya, jaturi sama sekali di layanan telepon kita interaktif di 0711 38 di 0022. Jaturi bagi yang tanya baik di tema kita sore hari ini maupun di luar tema, kami persilakan nantinya pemirsa. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu nanti lanjutan ceramah kita Ustaz. Ya Ustaz Fadli, kami persilakan. Baik, bismillah. Oke. Jadi tadi Cek Doli nanya apa? Filter Ustaz. Bagaimana filter? Nah, ini filter. Maaf. Jadi cak mana kita nak memfilter ya? Sedangkan dunia ini memang begitu membuai, kan melenakan. Jadi indah. Itu juga termasuk adalah gawe setan. Setan itu membuat
segala sesuatunya tampak indah, sesuatu itu tampak bagus yang kita lakukan terjadi. Dan itu memang dan satu sisi juga di dalam diri kita nih, dari jiwa kita ini Allah selipkan nafsu. Jadi memang kita jalan kehidupan ini kan untuk diuji kan, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjalankan ujian itu kita diciptakan oleh Allah cuma dengan dua tujuan. Satu, sebagai beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kemudian yang kedua, jadi khalifah, wakil Allah di bumi, memelihara bumi, menjaga bumi dengan apa begawi kita, peran kita. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, nah jadi apapun juga sebenarnya itu semua tadi profesi. Ketika menyadari itu adalah amanah. Amanah tugas kita di dunia ini. Nah, cuma tadi kan ketika kita menyadari itu amanah, maka kita akan menjalani sesuai jalan yang sudah diatur oleh Allah. Koridornya sudah jelas. Jadi memang bukan berarti akhirnya dengan tema ini membuat kita jadi malah semakin menjadi sudahlah, hidup mati juga bakalan ya. Akhirnya jadi lesu kan? Bukan. Seorang yang akhirnya mengingat kematian, dia akan menjadi semakin lebih semangat, produktif. Apa? Mumpung hidup ini masih diinjuk, berarti kan dititip ke amanah gitu kan. Maka selagi itu maka menjadilah pribadi-pribadi yang kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi pribadi-pribadi yang manfaat. Buat manfaat apa yang bisa kita bisa. Orientasi akhirnya menjadi pribadi yang beriman bukan berarti melulu soal ibadah akhirnya kita cuma di masjid baik, zikir baik, bukan. Apapun yang kita bisa buat, kegiatan-kegiatan, jadi polisi, bertindaklah yang terbaik di dalam wilayahnya. Menjadi seorang dokter, bertindaklah di wilayahnya. Semuanya akhirnya itu menjadi amal-amal soleh kan, catatan amal-amal soleh. Jadi ketika pas untuk urusan dunia, lakukan memang seolah-olah kita nih mau buat planning ya, seorang pengusaha akhirnya membuat planning usahanya biar berkembang cak mano. Jadi ada satu pepatah juga kan, untuk urusan dunia ini silakanlah, seolah-olah kita hidup selamanya, hidup selamanya. Tapi ada dua makna sebenarnya tuh. Jadi bunyi pepatahnya itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Jadi untuk urusan dunia ini memang silakan seolah-olah hidup selamanya, hidup ini selamanya. Tapi jadi bisa dimaknai bahwa nak buat apapun silakan, nak rencana apapun silakan. Tapi ada dua makna sikotnya lagi. Maksudnya juga jangan ngoyo. Jadi kalau sudah gawin ini dak tegawis hari ini, dak usah nak sampai dalunya kadang tuh sampai akhirnya gawe kapo tuh sampai bedalu jadi kata lagi hari esok ya. Soal ngebang lewat. Iya, soal ngebang lewat. Cak seolah-olah beda kata lagi hari besok nak diselesai kenian. Nah, itu makna yang keduanya. Jadi kalau dak nyampe hari ini ya sudah besok. Besok selesai ke besok, masih ada hari esok. Itu untuk dunia. Nah, ketika untuk urusan akhirat, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu qoda. Jadi kalau tiba urusan ibadah, Allah memanggil, penuhi. Panggilan Allah itu ada macam-macam ya. Ada panggilan rutin. Itu panggilan rutin sholat. Untuk panggilan rutin ini banyak yang banyak yang tidak senang. Betul tak? Banyak yang tidak senang. Zuhur lagi. Lasang lagi. Lasang lagi. Ini kan asar tadi ya. Karena kita sedang dalam amanah ini berbeda konteksnya. Kita amanah kita dalam waktu di sini. Nah, mungkin kita tinggal ke sholat, durasi habis ya. Akhirnya kita karena ini adalah amanah. Ini juga tidak membuat kita termasuk kategori melalaikan. Karena kita menjalankan tugas. Ketika selesai ini kita akan segera memenuhi panggilan Allah. Nah, ketika memang kata yang harus dipenuhi cak ini, Allahu Akbar, ya sudah laju, penuhi panggilan. Itu panggilan yang pertama kan. Tapi tadi banyak berutuan panggilan itu kan, berkeluh kesah. Banyak panggilan yang lain sampai terakhir, panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian. Nah, jadi kalau sudah tiba waktunya ibadah, penuhi hak-hak Allah sebagai apa? Sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah, dan juga sebagai ibadah adalah sebagai bentuk rasa syukur kita. Syukur kita kepada Allah. Kenapa? Dari sekian banyak makhluk Allah yang namanya ruh, di alam ruh itu kita yang dipilih. Nah, ini sana masuk ke dunia. Kita yang dipilih.
Berarti kita ini adalah yang terpilih untuk menjalankan amanah. Oh, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ustaz, kalau dari penjelasan dari Ustaz tadi luar biasa ya. Kita kadang-kadang ngoyo Ustaz ya. Iya. Tapi saya itu tadi ada bahasa Ustaz tadi, kadang-kadang dipaksakan ya Ustaz. Iya. Dan bahkan kita mungkin di fenomena di sekarang ini ada lebih taat perintah manusia, lebih takut. Betul ya. Lebih takut bahasa wong ini, lebih takut pinjer Ustaz ya. Sebab masih pinjer kalau jam 8 on time begawi itu harus on time Ustaz. Tapi ketika kita ibadah sholat panggilan azan, ngebang sholat laung-laung, kita pernah tahu ya. Bahasa Ustaznya ada lah azan, lah zuhur pula Ustaz. Nah Ustaz, ini kalau kita melihat sekarang Ustaz ya, masyarakat gimana menyadarkan betul-betul Ustaz bahwasanya sebuah kematian pasti akan hadir Ustaz ya, akan tiba di setiap nyawa itu pasti akan menemui ajal Ustaz masing-masing. Betul. Ya, tapi kadang-kadang kita nih balik-balik tadi Ustaz, kadang-kadang lebih takutlah perintah manusia ketimbang perintah Tuhan Ustaz. Gimana Ustaz menyadari kita baik kita membangun keimanan di keluarga kita, kesadaran, masyarakat kita Ustaz. Oke. Jadi untuk upaya membangun kesadaran tadi akhirnya kan bukan menjadi, kalau personal tuh wajar. Kadang-kadang personal itu lalai kita nih ya. Kadang sifat kita ini lalai. Namun kita manusia. Manusia itu dari bahasa Arabnya al-insan. Al-insan itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya hilap dan lupa. Jadi wajar kita ini sering hilap, sering lupa, pasti berbuat dosa. Tak mungkin tak buat dosa. Dari bangun melek mata tadi pastilah ada beberapa dosa yang kita buat. Tapi tadi insya Allah mudah-mudahan ketika kita masih sholat itu dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Tapi hati-hati juga dosa kecil dosa kecil gawe. Ibaratnya kalau sampah daun itu kalau disapui baru terasa lebih tumpuk daun ini ya. Ketika pas masih tersebar tak kejingoan ya. Pas lah disapui baru bertumpuk kelihatan. Nah begitu pula, jadi akhirnya karena kita manusia ini tidak bisa dewean juga, kita harus memang saling ingat ke. Apalagi zaman ini HP, sekarang HP ini ya, kita kalau ingat fenomena ada kawan yang hobi nge-share ya sudah, biarlah dia nge-share itu dan sikapi dengan baik sangka. Karena bisa jadi ketika dia nge-share sesuatu, pas kita lihat mengingatkan kita. Ada orang tuh malah nge-share baik penuh HP ini. Nah, akhirnya kan tadi brutuan. Iya, brutuan, memandangnya dengan negatif. Padahal biarlah. Ketika dia nge-share mungkin saat ini tak manfaat. Tapi bisa jadi ada suatu waktu nanti akan ada yang kalanya jadi manfaat. Biarlah. Itu karena itu tadi. Tapi jangan malah juga berbalik ya. Gara-gara HP ini ujung-ujung lewat HP baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya ini dah. Cuma lewat ucapan di sini. Itu kan fenomena. Nah sekarang karena tadi saling ingat mengingatkan, kita punya kewajiban untuk mengingatkan juga, mengingatkan kawan, mengingatkan tidak selamanya jangan lisan juga kan, lewat ajak lewat contoh itu sudah jadi contoh teladan. Kami dulu bahkan kami mulai menapaki dunia dakwah itu tahun 2003. Sebelum 2003 kami bahkan pernah jadi anak mall. Begawi maksudnya. Begawi. Pernah jadi marketing, macam-macam kan. Segala gawi lah. Iya, segala gawi lah. Nah, jadi kalau pas kami di satu pengalaman pernah, malah kami terasa menjadi teringatkan. Kami yang mungkin dididik, jadi memang kenapa lari ke dakwah ini, ternyata mengalir darah itu juga yang memang rata-rata yang para orang-orang yang aktif di dakwah, walaupun kami sempat lari ke dunia umum tapi akhirnya dibalikkan ke sini arahnya. Nah, jadi pas dilihat dalam posisi itu ada kawan tuh lupanya walaupun di dunia kerja yang di mall itu ya, selepas zuhur terselip di kantong dia itu Quran kecil itu nah. Dan habis zuhur selalu baca Quran. Habis zuhur selalu baca Quran. Habis sholat pokoknya. Habis sholat zuhur kami lihat dia buka itu baca Quran. Habis asar dibuka itu baca. Jadi sela-sela waktu itu. Begitu dia mampu menata hari-harinya di sela kesibukan itu.
Nggak mikir mungkin nak dijenguk wong pamer soleh, mungkin nggak masalah. Nggak mikirin dia, penting dia istiqomah dan juga tidak mengganggu aktivitas utama dia. Nah, jadi memang contoh itu ya, menjadi pribadi kita menjadi contoh, mengingatkan, itu adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Jadi 2 poin tadi Ustaz ya. Poin pertama itu adalah saling mengingatkan, wasobil haq wa tuwassabil Ustaz ya. Yang kedua tadi bagaimana kita istiqomah Ustaz ya, mendawamkan sesuatu hal yang baik Ustaz. Nah Ustaz, ini ada sesuatu, 2 hal ini ada sesuatu hal yang mungkin dibilangi gampang, tidak mudah juga Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz. Kita lanjut lagi Ustaz ya. Mudah-mudahan lagi ada tips-tips menarik dari Ustaz bagaimana kita memfilter diri kita agar kita tidak terlena dengan dunia ini. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tema kita pada sore hari luar biasa, yaitu jangan terlalu dunia ini tak selamanya, bersama Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Fadlillah Akbar asal Ustadz Fadli kita sapa tadi. Dan bagi pemirsa yang anaknya, insya Allah jatuh di sama sekali. Dan setelah jeda ini kita akan lanjutkan kembali. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Pada edisi kali ini Jumat, ya, tentu saja bersama Al-Mukarram Guru kita tercinta, yaitu Ustadz Muhammad Ki Agus Fadli Akbar. Dan tentu saja tema kita pada sore hari ini, jangan terlalu dunia ini tak selamanya. Tadi telah dibahas Ustadz Fadli, gimana caranya kita memfilter diri kita agar kita tidak terlena dengan dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini. Tentu saja kita akan ingin mengubah mindset kita sore hari ini, bagaimana akhirat itu menjadi tujuan kita, menjadi fokus kita utama, karena senantiasa kita akan bertemu dengan sebuah kematian, dan tentu saja kematian itu akan untuk selama-lamanya. Nah pemirsa, kita akan terlebih dahulu, Ustadz Fadli akan memberikan tausiahnya lagi, ya, memperkuat lagi bagaimana keimanan kita untuk meningkatkan rasa ingat kita kepada Allah SWT, agar kita tidak terlena dengan dunia ini. Kepada Ustadz Fadli, kami persilakan Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah. Tidak terasa ya, sudah ini penghujung kita nih ya. Iya, terduduk di sini nak sejam. Alhamdulillah. Dan insya Allah menambah iman kita Ustadz. Insya Allah. Dan ini salah satu juga keberuntungan, karena kata Allah juga salah satu kunci keberuntungan itu setelah kita bisa jaga sholat kita dengan khusyuk, yang kedua kita bisa isi hari kita, jaga hari kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena berkebalikan ya, kata Allah di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashihun, kemudian allazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi kalau dibalik dengan dia selalu mengisi hari-harinya dengan perbuatan dan perkataan yang berguna, insya Allah jadi orang yang beruntung, kata Allah itu. Nah, berarti pada posisi yang mungkin sebagai tambahan terakhir dari kami, dari apa yang kami sampaikan dari untayan hikmah tadi, menunjukkan bahwa orientasi hidup kita ini harus yang pada kita benerin lagi mindsetnya, kerangka berpikirnya. Kalau kita akhirnya orientasinya dunia, maka kita akhirnya dibudak dunia, terbudakkan oleh dunia, akhirnya itu obsesi. Kita boleh silakan tadi hidup selamanya, jadi nak mengejar cita-cita boleh, tapi tadi arahnya, rambunya, nah itu yang perlu kita pikir. Jadi caranya yang benar, tujuannya benar, caranya benar, jalan benar juga. Iya, jadi barulah akhirnya kerangka itu berarti koridornya sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka selamat. Nak buat bisnis, cak mana cara Rasulullah berbisnis. Nak begawi, cak mana Rasulullah dalam beraktivitas bermuamalah. Aman kan, jadi insya Allah. Nak mengajar, bagaimana caranya Rasulullah dalam mendidik ya, dalam mendidik. Kita ambil rambu-rambunya. Untuk bisa itu cak mana? Belajar. Dan untuk belajar tidak kata-kata berhenti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu terus, mulai dari oe sampai jadi dari bayi, buayan sampai ke masuk liang kubur. Tidak kata-kata berhenti.
Dan belajar itu bukan cuma terpaku akhirnya di bangku sekolah, bukan SD, SMP, S1, S2, di mana baik. Pelajar yang paling mudah untuk ilmu agama hadir baik di majelis taklim. Sekarang majelis taklim lah mudah. Ada cawisan pula kan. Ada cawisan Pal TV setiap Jumat sore bisa dipanteng ke. Banyak ilmu, banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Pelajaran-pelajaran ada yang tentang belajar tentang mungkin ilmu terapan, ilmu praktis. Ada yang malah mengingatkan jiwa-jiwa kita. Jiwa kita ini memang perlu diingat ke. Maka cak kita yang laki-laki ini lemak ya. Ados sepekan itu ada sekali. Kapan itu? Tadi Jumat. Memang itu Allah hadirkan Jumat untuk mengisi jiwa kita. Minimal sekali kata ibaratnya kata Allah itu kan. Ngecas lah. Iya, ngecas jo. Banyak lebih baik. Jadi Jumat, habis Jumat ada cawisan, meloi pulo. Abo lagi banyak lah isikan apa untuk ngisi kita. Ingat ke kita. Kalau kita tidak ada mengarahkan itu semua, ya nganar hidup kita. Nah, maka terakhir dari kami sebelum kita tutup, terus arahkan jiwa kita ini, isi ibaratnya tadi, ingatkan kita kepada kematian, istiqomahkan diri kita dalam keimanan, dan insya Allah berjalanlah aktivitas kehidupan kita ini sesuai jalan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa ya. Ustaz. Itu saja mungkin ya, Ustaz ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita sama-sama Ustaz ya. Betul sekali. Nah, terasa Ustaz, kita berada di penghujung acara Ustaz. Nah, pemirsa, kita telah berada di penghujung acara program Cawisan ini, Ceramah dan Tausiah Agama Islam tadi bersama Ustaz Ki Agus Muhammad Fadlillah Akbar. Yang tema kita dia jangan terlalu dunia tak selamanya. Dan seperti biasa pemirsa dan Mang Cipice Doli pengen mengajak kita introspeksi bersama-sama. Mari kita sama renungkan bersama, itu ada Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung akhir ambisinya, Allah akan pisahkan ia dengan yang diinginkannya atau dunia. Lalu Allah akan menjadikan kefakiran membayang di pelupuk kedua matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepadanya setiap manusia sesuai yang telah ia tetapkan. Tapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung akhir ambisinya, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupi segala kebutuhannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuat hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya meskipun ia enggan menemunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. Nah, pemirsa, mudah-mudahan tema sore hari ini mengingatkan bersama bahwa mari kita kembali kepada Allah SWT dengan meninggalkan dunia yang fana ini, dan mari kita menuju akhirat yang selama-lamanya abadi. Dan mudah-mudahan Cawisan pada sore hari ini menggambarkan rahmat dan kasih sayang dari Allah petunjuknya. Dan akhirnya pemirsa, aku Mang Cek Doli mohon undur diri dan seluruh kerabat kerja Pal TV yang bertugas. Saksikan terus Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja hanya di Pal TV, memang punya kita. Dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan.